Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Soko Guru dalam acara Ngobrol Bareng Ansor. Pada acara perdana malam hari ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, tema yang sering kita dengar, yaitu Ansor masa kini adalah NU masa depan. Dalam forum-forum Ansor maupun forum-forum NU di luar sana, kita sangat sering mendengar kata-kata Ansor masa kini adalah NU di masa depan. Dalam benak kita, mungkin di sebagian sahabat-sahabat masih bertanya-tanya, apakah arti Ansor masa kini adalah NU masa depan? Mari kita cari tahu dalam obrolan malam hari ini. Saya, Andan Lau Megantara sebagai moderator, sudah bersama 3 sahabat-sahabat Ansor sebagai narasumber. Yang pertama adalah sebelah kanan saya, sahabat Ali Mutakin sebagai Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor Karangjati. Kemudian di sebelah kiri saya adalah sahabat Maftukin sebagai anggota Gerakan Pemuda Ansor Karangjati, Divisi Peningkatan SDM, peningkatan sumber daya manusia. Kemudian yang paling kanan adalah Cak Gik sebagai Satkoryon GP Ansor Karangjati. Dalam diskusi malam hari ini dengan tema Ansor masa kini adalah NU di masa depan, kita mencari tahu apakah itu Ansor masa kini NU masa depan. Untuk yang pertama, Bapak Wakil PAC Ansor Karangjati, pripun pendapatnya mengenai slogan tersebut? Terima kasih sahabat Andan. Istilah tentang Ansor masa kini adalah NU masa depan. Saya sangat setuju dengan ungkapan itu. Yaitu Ansor masa kini memang adalah masa depannya NU. Karena apa? Mau tidak mau, kita sebagai generasi NU muda yang saat ini masih di dalam organisasi Ansor dan Banser, ini harus mau memegang atau harus mau menjalankan kewajiban kita sebagai warga NU. Yang nanti pada saat usia kita memasuki 40 tahun lebih, kita harus memegang tanggung jawab dan menerima estafet memegang organisasi NU. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi dan ini adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab sebagai generasi NU yang saat ini kita masih dalam organisasi Ansor, namun nantinya kita harus menerima tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Seperti yang kita tahu, NU itu adalah organisasi yang terbesar mungkin ya di Indonesia. Untuk itu kan meningkatkan sumber daya manusia itu sulit, tidak semudah itu. Untuk menjadi NU di masa depan itu bagaimana sahabat Maftukin? Dari slogan tersebut kan Ansor masa kini adalah NU di masa depan. Tanggapannya pripun? Ya, terima kasih. Kalau kita membahas masalah Gerakan Pemuda Ansor, tentunya ini adalah kita dilatih untuk menjaga ahli sunnah wal jamaah, tentunya di An-Nadiyah. Kedua adalah menjaga negara Republik Indonesia itu. Tapi juga cukup menarik bahwa seperti tema yang disampaikan bahwa Ansor adalah NU masa depan. Karena ada ungkapan gini bahwa Subhanul Yaum Rijalul Ghad, kan gitu ya, bahwa pemuda hari ini besok akan menjadi pemimpin besok, kan gitu ya. Nah, jadi makna yang sama, bahwa makna yang sama-sama kita ikrarkan bersama bahwa Gerakan Pemuda Ansor adalah NU masa depan
dan Gerakan Pemuda Ansor itu adalah masa depannya NU. Ini bisa menjadi tanggung jawab kita bersama seperti apa yang disampaikan oleh sahabat Ali, bahwa kita mempunyai tanggung jawab yang sangat luar biasa untuk memajukan NU masa depan. Kita bisa melihat wajah NU masa depan itu bisa diciptakan ataupun bisa dilihat bagaimana cara Gerakan Pemuda Ansor cara berjamaah pada saat ini. Karena kita bisa ketahui ini menjadi pertegas untuk menunjukkan bahwa Gerakan Pemuda Ansor ini adalah sebagai terdepan lah, terdepan untuk memajukan atau juga untuk kejayaan NU besok. Karena banyak sekali bahwa Gerakan Pemuda Ansor ini mempunyai potensi-potensi yang sangat biasa. Salah satunya bahwa cara pergerakan, cara berorganisasi, kan gitu ya, cara berorganisasi secara beramaliyah. Ini tentunya mewujudkan bagaimana NU besok itu tentunya lebih baik daripada sebelumnya, seperti itu. Nah, itu dia pendapat dari sahabat Maftukin. Kemudian dari Cak Gi, pripun tanggapannya mengenai Ansor masa kini adalah NU masa depan yang kita sering gaung-gaungkan di forum Ansor. Oke, baik, terima kasih sahabat Anda atas waktunya. Ya, intinya tadi sampaikan sahabat Ali Mutakin dan sahabat Tukin itu sudah mewakili semuanya, ada jawabannya. Jadi Ansor masa kini adalah NU masa depan, ya itu temanya. Bagus sekali. Jadi mau tidak mau namanya regenerasi itu harus ada. Tapi itu regenerasi dari kita pemuda harus siap untuk untuk kejenjang untuk ke NU masa depan. Tanpa ada kesiapan yang matang dan suatu kreativitas yang bagus, itu nanti tidak akan mencapai ke sana. Ya. Jadi itu nanti kita butuhkan suatu kerjasama di suatu organisasi, ya. Intinya disiplin lah. Disiplin dan kekompakan antara komponen yang ada di organisasi harus jalan dengan baik. Contohnya ya, dari sahabat Tukin ya, dari bidang SDM, bagaimana itu nanti benar-benar harus kita godok sekali ya, dari anggota kita untuk ke bidang SDM. Karena bagaimanapun juga NU ke depan itu, saya yakin kalau di masa saat ini sahabat-sahabat Ansor itu SDM-nya tidak ada peningkatan, itu nanti akan sangat mempengaruhi untuk ke depannya itu ya. Yang pertama. Yang kedua, jadi satu sistem organisasi itu harus berjalan dengan seimbang dan kompak. Jadi di bidang SDM ada, dan ada lagi di bidang sosial, RA ya, di bidang ngaji ada RA, itu juga harus ada peningkatan. Jadi semisal di RA itu ada bidang ngaji, itu pun enggak cuman istilahnya di waktu-waktu tertentu. Jadi melihat situasi yang ada, semisal ada problem apa, itu kita harus tanggap. Ya, tanggap dan mati harus segera memberi suatu ke sahabat-sahabat itu suatu dorongan lah supaya lebih mendekatkan lagi ke faktor keagamaan. Jadi tanpa itu nanti kalau sudah berjalan beriringan ya, jadi di SDM kita juga sudah bagus ya, terus di bidang keagamaan juga udah bagus, dan bidang sosial bagus. Insya Allah saya yakin ke depan kita juga akan menjadi suatu organisasi yang mumpuni gitu ya. Jadi itu yang perlu di hemat saya, itu perlu ada suatu kekompakan dan kreativitas di masing-masing bagian ya. Jadi untuk ke depan mau tidak mau kita harus penerusnya ya. Jadi kita tadi intinya perlu suatu pengembangan di masing-masing bidang. Itu dari saya. Ya, terima kasih Cak Gi. Jadi mau tidak mau berarti Ansor masa kini nantinya akan menjadi NU di masa depan. Begitu ya Pak Ali? Ya sudah pasti itu tadi. Nah, dari situ kan ada hal-hal yang perlu kita siapkan dalam menjadi NU di masa depan yang cemerlang. Nah, di Gerakan Pemuda Ansor Karangjati yang jenengan di sini menjadi wakil ketua PAC,
apa yang perlu disiapkan untuk menyongsong NU di masa depan yang cemerlang? Terima kasih sahabat Andan. Untuk menyiapkan sahabat-sahabat Ansor ini menuju NU masa depan, ini pada saat ini banyak sekali sub-sub di organisasi kita, yaitu ada seksi di bagian Satkoryon, kemudian ada peningkatan SDM, ada lagi sosial, ada lagi Rijalul Ansor, semuanya berperan aktif. Nah, dari sosial sendiri banyak sekali kegiatan yang sudah kita laksanakan. Di antaranya adalah bedah rumah, kemudian santunan kepada anak-anak yatim dan orang-orang yang kurang mampu. Ada juga lagi Bagana yang sering sekali melakukan kegiatan, yaitu pada waktu musim penghujan, biasa di penanggulangan banjir seperti Caki ya. Ini bagian Bagana penanggulangan bencana. Kemudian ada lagi yang bedah rumah, itu bagiannya sahabat Soleh yang hari ini lagi kegiatan di Surabaya. Nah, semua ini sudah berjalan dengan baik, dan yang pasti yang kita ini harus memegang 5 hal, yaitu untuk menyiapkan generasi Ansor menuju NU masa depan. Kita memegang 5 hal. Yang pertama adalah harus kreatif, kemudian yang kedua adalah aktif dalam berkegiatan, kemudian yang ketiga adalah disiplin dalam berkegiatan dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah efektif dan efisien, serta yang kelima adalah rasional dalam melaksanakan segala program yang ada di kegiatan Ansor Banser Karangjati. Demikian jawaban dari saya, sahabat Andan. Terima kasih. Terima kasih sahabat Ali. Kemudian dari sisi SDM itu dalam suatu organisasi kan sangat penting. Dari manusianya sendiri itu kan sangat penting. Nah, bagaimana cara meningkatkan SDM kader Ansor untuk menyongsong NU di masa depan? Tentu saja NU yang maju, NU yang baik. Terima kasih. Kalau kita mengingat bahwa Gerakan Pemuda Ansor itu mempunyai visi dan misi, tentunya itu jelas karena organisasi itu organisasi juga besar, gitu ya. Bahwa Gerakan Pemuda Ansor itu mempunyai misi bagaimana mencetak kader pemuda Indonesia itu lebih cerdas, lebih mampu dalam berbagai bidang, tapi juga dibekali dengan keimanan, ketakwaan, tentunya seperti itu. Nah, makanya kalau bagaimana kita cara meningkatkan Gerakan Pemuda Ansor untuk peningkatan SDM, tentunya kita siapkan adalah bagaimana tantangan besok gerakan NU. Kalau sekarang kita bisa lihat bahwa NU itu gempurannya dari luar itu sangat luar biasa. Maka kita sebagai pemuda, tentunya adalah Gerakan Pemuda Ansor, itu harus bisa membaca dari berbagai segala juru yang menyerang NU itu sendiri. Makanya dari untuk meningkatkan pergerakan kita baru menyampaikan bahwa sebagai Gerakan Pemuda Ansor pertama harus mempunyai pergerakan secara itikot, kan gitu ya, mempunyai pergerakan itikot atau ideologi, di mana di sini bahwa Gerakan Pemuda Ansor itu adalah menjaga NKRI, pertama itu. Kedua adalah menjaga Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah, tentunya kita bisa mengerti di mana pada sejarah dulu bahwa kalau orang itu Ahlussunnah wal Jamaah tanpa adanya organisasi yang mewadahi, kalau kita ada NU gitu ya, itu bisa akan rapuh. Kita bisa melihat pada sejarah pada Syarif Husain pada saat itu, butai Ahlussunnah wal Jamaah tanpa adanya organisasi yang mewadahi, akhirnya mudah dirobohkan oleh orang-orang sebelah seperti itu ya. Nah, kedua, kita mempunyai gerakan Pemuda Ansor harus mempunyai harokah secara syasah, di mana pemuda gerakan Ansor itu harus bisa berperan di dunia perpolitikan, maksudnya bisa beberapa lini tentunya. Nah, ini kita juga bisa melihat ya pertantangan zaman sekarang
bahwa siasah secara ideologi luar itu sangat luar biasa. Maka kalau kita tidak bisa mengimbangi dengan pergerakan mereka, tentunya ke depannya NU itu juga akan tertinggal. Barangkali seperti itu. Nah, makanya kalau kita bisa melihat bahwa pergerakan pemuda Ansor ini perlu kita gerakan lagi peningkatan SDM. Bukan mereka tidak mampu sebenarnya. Kalau salah satunya adalah bagaimana kita bisa menganalisis keadaan-keadaan yang ada. Kalau sekarang permasalahan gini, permasalahan bahwa lagu Cemara gitu, anak kecil itu sudah disifat. Kita bisa memahami bahwa gerakan pemuda Ansor atau Banser itu adalah paling terdepan dalam menjaga NKRI, menjaga Pancasila. Ini kita harus bisa memahami makna mana yang ada di dalamnya, kan seperti itu ya. Ini sekecil. Kedua, bagaimana cara meningkatkan SDM itu adalah karena gerakan pemuda Ansor itu adalah gerakan yang berhaluan kemasyarakatan juga berhaluan keagamaan. Tentunya kedua ini harus seimbang ya, seperti lagunya itu loh. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau dibangun badannya saja kan ya tidak seimbang, perlu dibangun jiwanya juga. Apalagi gerakan pemuda Ansor ini adalah gerakan keagamaan juga kemasyarakatan. Seperti itu. Nah, dari sisi sosial, tadi kan contohnya sudah disebutkan oleh sahabat Ali Mutakin. Nah, dari sisi agama, bagaimana cara peningkatan gerakan pemuda Ansor untuk menyongsong NU di masa depan? Baik, jadi sebenarnya kalau dalam SDM ini kemarin sudah berjalan 4 kali, karena divisi SDM di GP Ansor PAC Kacamata Karangjati baru dibentuk kan gitu ya, karena sudah tertabrak oleh corona gitu. Yang berjalan 4 kali itu 4 apa? Kali. Di desa mungkin diskusi hal-hal sekecil sebenarnya tentang organisasi, tentang politik dan agama kan itu ya. Nah, ternyata hasil analisis kita ketika ke lapangan tentunya ini bisa menemukan beberapa kendala. Ternyata dengan melihat pergerakan sahabat-sahabat ini ternyata berbagai macam background gitu. Tentunya kita tidak bisa sendiri dalam meningkatkan pergerakan pemuda Ansor baik Banser itu. Tentunya kita sebagai divisi SDM menggandeng ketua Jalur Ansor bagaimana cara meningkatkan SDM di bidang keagamaan. Saya seperti itu begitu. Barangkali itu. Nah, terima kasih sahabat Mahtukin. Nah, dari sahabat Satkoryon, Caki, di Ansor Banser Karangjati, ini kan jenengan tahu dari mulai organisasi yang paling atas hingga akar rumput yang paling bawah. Semangat-semangatnya itu seperti apa? Apakah sudah mampu untuk menyongsong NU di masa depan atau masih ada yang perlu ditingkatkan? Oke, makasih sahabat Anda waktunya. Jadi untuk itu ya, dimana kalau sudah terbentuk namanya suatu SDM, suatu kemampuan dan suatu intinya anggota itu sudah mempunyai semuanya ya. Jadi itu nanti saya tertarik sama tadi Pak Ali ya, bilang aktif gitu ya. Jadi suatu anggota atau suatu personel itu kalau memiliki semuanya pun tanpa ada satu namanya bisa aktif itu percuma ya. Jadi saya tekankan ke sahabat-sahabat yang lain, bagaimana kalau kita saat ini saya belajar untuk bisa memahami tentang aktif, yaitu usahakanlah untuk bisa itu ya. Karena sepintar apapun seorang ya, kalau cuma diam itu nggak akan merubah apapun ya. Semisal ya, saya ini bisa membuat tukang yang handal, bisa membuat rumah ya. Tapi saya cuma tahu tidur aja nggak bisa buat apa-apa itu. Jadi perlu satu aktif itu ya, yang perlu dibutuhkan. Jadi untuk aktif itu kita harus kembali lagi ke semangat juang, kita melihat suatu pendahulu kita ya di Ansor, di Banser, di NU begitu luar biasanya menggeluarkan sama juangnya ya. Nah, kita sudah tahu semuanya sejarah-sejarah yang sudah kita pernah dengar. Jadi intinya setelah kita mempunyai semuanya dan kita mumpuni intinya ya, itu yang paling utama, yang penting ada aktif ya. Yang kedua, jadi di akar rumput sampai kita jajaran di PAC atau PC itu perlu juga adanya komunikasi. Jadi semisal kita diranteng ya, ada suatu apapun lah, kendala apapun, problem apapun, kita harus bisa komunikasi di sahabat-sahabat yang ada di PAC ataupun di atas kita. Karena apa? Suatu organisasi itu
meskipun anggota itu punya suatu apa namanya sudah mumpuni lah semuanya ya, tanpa suatu komunikasi yang bagus itu pun akan percuma. Semisal saya di ranting ada kendala ya, ada suatu kendala atau ide ya, gagasan lah, tanpa saya utarakan ke sahabat-sahabat yang di sekitar saya itu akan percuma juga ya. Jadi antara komunikasi apa namanya saling tukar pendapat itu penting ya. Jadi tadi satu yang kalau kita sudah punya suatu segala hal dari bidang apapun kita sudah menguasai, aktif kita harus utamakan. Yang kedua komunikasi, itu yang harus kita gelontorkan untuk saat ini. Terima kasih. Ya, kita telah mendengar tanggapan maupun pendapat dari ketiga narasumber kita. Jadi mau tidak mau Ansor saat ini akan menjadi NU di masa depan. Dan kita tidak bisa tinggal diam, kita harus meningkatkan SDM, meningkatkan kegiatan, meningkatkan kemampuan, meningkatkan kualitas gerakan Ansor di masa kini agar menjadi NU di masa depan yang cemerlang. Sekian obrolan pada malam hari ini. Selamat bertemu di episode-episode selanjutnya di Ngobrol Bareng Ansor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.